Apa kabar teman-teman? Setelah kemarin kita bahas saham-saham dengan fundamental bagus ya. Sekarang saya ada satu saham yang menarik perhatian saya, dan saham ini bergerak di bidang konsumen non primer ya. Jadi seperti produksi pakaian, barang mewah ya, diantaranya yaitu Uniqlo ya teman-teman. Buat teman-teman yang tahu merek-merek terkenal pasti paham. Jadi mereka bikin pakaian, bikin barang-barang atau produk ya, produk, kemudian mereka memasuknya ke perusahaan-perusahaan yang sudah ada nama seperti Calvin Klein, J. Crew ya, J. Crew, Tom Taylor, Uniqlo salah satunya, dan masih banyak lagi, termasuk Nike juga, Nike ya. Jadi usaha Pan Brother ini atau PBRX ini sebenarnya bagus ya, karena dia sudah berdiri sejak 1980, kemudian mereka sudah listing sejak 1990, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi bukan barang baru, bukan perusahaan baru. Oke, kemarin PBRX ini mengalami penurunan yang sangat drastis teman-teman. Di sini bisa kita lihat beberapa kali ARB dia terjun bebas ya, dari harga 125-an ke 75 sekarang. Dan kemarin itu sempat ditarik ya, ini sempat digoreng sepertinya. Ini spekulan ya. Kenapa saya bilang ini spekulan? Karena begitu saham ini naik, kemudian dihajar lagi, mereka jualan dan ditutup di 75 setelah sempat naik ke 93. Jadi teman-teman, perusahaan ini sebenarnya perusahaan bagus ya. Kalau dilihat dari ekuitas dari PBRX ini dari 2020 ya, 2020 itu sekitar 4 triliun, kemudian di 2021 naik sekitar 4, triliun, sekitar 7% kenaikannya, dan di kuartal 2 2022 4,4 triliun, naik 3%. Memang kenaikannya yang tidak terlalu signifikan ya. Sementara book value dari PBRX ini 683 ya. 683. Kemudian PBV-nya 0,1 kali teman ya. 0,1 kali, sangat murah sekali. Itu yang menarik ya, PBV-nya sangat murah. Sementara kita lihat laba dari perusahaan Pan Brother ini atau PBRX ini 2019 127 miliar, kemudian 2020 itu 181 miliar ya. Kemudian di 2021 turun ke 172 miliar atau minus 5%, dan 2022 itu minus 70% teman, sekitar 50 M ya. Itu yang membuat harga saham ini anjlok sampai ke 68 ya, sampai 68. Kemarin dia ARB juga, tapi dikerek lagi naik ke 93 ya. Jadi ada sentimen negatif karena penurunan laba dari PBRX ini. Kemudian PBRX ini juga membagikan dividen 3 kali ya, semenjak berdirinya itu ada tercatat 3 kali mereka bagikan dividen, 2017, 2018, dan 2019. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, ini bukan rekomendasi ya, bukan rekomendasi, sejatinya ini hanya analisa saya teman-teman. Dan ini kalau teman-teman mau berspekulasi di saham-saham seperti ini, kan banyak juga yang bertanya, banyak yang meminta saham-saham yang dengan PBV 0, ya, dan punya prospek ke depan. Nah, teman-teman bisa berspekulasi di sini ya. Yang namanya spekulasi itu pasti teman-teman menghadapi risiko yang tentunya berbanding lurus juga dengan gain yang mungkin teman-teman dapatkan ya. Jadi risiko dan gainnya itu berbanding lurus. Jadi tidak ada kepastian ya. Tidak ada kepastian saham ini tidak akan terus turun. Teman-teman, bisa saja dia terus ke gocap dan sandar lama di gocap. Siapa tahu ya, siapa tahu. Jadi ini harus berhati-hati. Tapi mengingat track record dari PBRX ini lumayan bagus ya. Saya optimis ya, masih optimis. Dia akan pulih ya, PBRX ini akan pulih karena produknya juga cukup bagus ya teman. Buktinya mereka bisa masuk ke Calvin Klein, ke Uniqlo, dan macam-macam. Tentu saja itu dengan kualitas yang bagus juga.
Untuk ROE perusahaan ini juga tidak terlalu bagus ya, 2,28% ya, karena penurunan laba yang sangat signifikan itu tentu saja membuat ROE dari PBRS ini turun. Nah, bagaimana besok di kuartal ketiga kita sedang menunggu laporan keuangan dari PBRS ini, teman. Kalau laporan keuangannya lumayan bagus ya, kemungkinan PBRS ini akan dilirik lagi ya, akan direspon lagi sama pasar. Jadi teman-teman boleh masukkan ini ke watchlist teman-teman ya, untuk berspekulasi teman ya, berspekulasi, tidak untuk jangka panjang atau tidak untuk diinvest jangka panjang. Nah, itu terserah teman-teman. Kalau mau berspekulasi jangka panjang juga tidak ada masalah, itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau dia turun itu juga resiko teman-teman sendiri, tidak ada tanggung jawab saya ya. Saya hanya memaparkan data-data saja. Kemudian harga wajar dari PBRS ini adalah 75 ini teman-teman ya, 75 sampai 150. Jadi harga 75 ini adalah harga boleh dibilang harga terendah secara fundamental ya. Harga wajarnya itu paling rendah itu di 75 ini sampai ke 150 ya. Jadi 75 sampai 150 itu harga wajar menurut fundamental saham PBRS ini. Nah, di atas 150 itu sudah mahal. Oke. Oh ya, teman-teman, kemarin saya sudah informasikan ya buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara menghitung harga wajar secara cepat ya, secara cepat. Teman-teman bergabung saja di grup langganan atau di grup fitur gabung kita. Nanti kita akan bahas sama-sama di situ. Teman-teman bisa menentukan apakah perusahaan ini sedang mahal atau sedang murah dalam hitungan menit. Teman-teman bisa mengetahuinya ya. Tidak sampai 2 menit teman-teman sudah bisa mengetahui saham ini murah atau mahal. Jadi bergabung saja di fitur gabung atau join, nanti kita akan bahas di sana. Oke, demikian saja untuk PBRS ini. Semoga teman-teman semuanya happy hari ini dan happy weekend buat teman-teman semua.